Baru datang, sarapan dulu, sarapan dulu. Gorengan, gorengan, gorengan. Oke, hari ini kita mau nyobain tes lapangan Daiwa Alphas BFTV yang kemarin saya unboxing ya. Dan sebelum mulai saya mau nyepil dulu nih, terutama joran ya, karena banyak yang nanya, bang, ini joran apa gitu. Nah, ini yang mau saya sepil dulu. Ini jorannya. Sebenarnya dulu pernah saya unboxing, cuman ini karena udah custom, saya kasih tahu aja. Untuk bagian bawahnya saya pakai Kingdom Photonica ya, tuh ada kan. Untuk atasnya, blank atasnya ini sampai sono itu, ini awalnya dulu pakai Rapala Vespida blank spinning, saya bikin PC. Tapi karena patah lagi, nah ini 4 ruas yang ujung sono itu dia solid. Jadi campur nih, saya bingung kalau ngejelasinnya. Kingdom Photonica, Rapala Vespida dan solid. Udah gitu aja. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke. Untuk reel ini saya belum setting sama sekali ya. Jadi saya belum setting sama sekali ini ya. Jadi kita langsung nyeting aja. Ini karena zero adjustment ya. Saya nggak nyeting ini. Dan ini kemarin pun setting saya nggak tahu ini buat apa. Ada yang ada kamera itu, saya kurang tahu ini buat apa. Jadi nggak saya setting karena di sini juga bagian spoolnya udah nggak oblak ya, nggak oblak. Nah, paling kita nyeting break aja. Dan ini anginnya, ini baru jam 8 padahal, tapi anginnya kencang banget. Kita coba rilis dulu ya. Ini break masih di 0. Coba berapa ya, ini ada berapa sih total tuh, ada 20 strip ya, 20 strip, tapi saya coba di 10 aja dulu ya. Oh iya, kalau zero adjustment itu sebenarnya memudahkan kita untuk gonta-ganti lur tapi tanpa nyeting tension knob ya, tension spool. Itu yang saya tahu, yang saya cari tahu kemarin tuh, ternyata begitu. Tapi sebenarnya settingan seperti itu udah saya pakai di Aldebaran yang kemarin, karena saya makanya kalau ganti-ganti lur itu saya nggak pernah nyeting tension. Jadi pokoknya paling nyeting brake doang itu, kalaupun kalau angin kenceng. Kadang ganti yang 4 gram ke soft lur yang 2 gram, saya nggak pernah nyeting brake juga, nggak saya setting sama sekali. Jadi cuman ganti lur doang gitu. Tapi ini saya coba dulu nih di brake 10 ya. Gas. Oke guys, ini saya pakai lur 4 gram ya. Coba pakai lur 4 gram dulu nih. Nah, ini jatuhnya seperti ini. Nah tuh ya, lumayan kenceng, dan ini angin kenceng. Tapi saya nyilang ya, saya ambil anginnya ke sono, ke arah sono. Saya ngelemparnya dari sampingnya, jadi nggak ngelawan angin, nggak searah angin juga. Mantep banget, gak backlash sama sekali tuh ya. Kita coba lagi lur 4 gram ya. No tambar, cuma ini kena angin terus jadi gulung terus tuh, muter terus. Tes lagi, no tambar ya, ini muter terus kalau nggak saya tahan, soalnya anginnya kencang banget, jadi PI nya kena angin jadi muter terus. Bisa tarik lagi, kita tes 3 kali aja. Ini untuk lur 4 gram enak banget ya dilempar ya, saya pun nggak perlu pakai tambar. Ini kalau angin nggak kencang, enak banget ini, cuman gini doang. Tuh, lur udah mendarat padahal, tapi nggak backlash di sini, mantep. Cuman nggak tahu apa karena angin ya, nggak tahu saya. Tapi enak banget buat longkes, enak banget ini, sumpah. Oke, untuk lur 4 gram berarti enak banget ya. Kita coba lur yang lain. Coba kita pakai soft lur ya, yang 2 gram. Dan ini break saya di 10 masih ya. Saya belum mengeksplor mencari-cari settingan yang tepat. Cuman ini saya nyoba-nyoba di break 10. Di break 10 pas, jadi belum nyobain, dan ini nggak saya setting ya. Kita ganti lur. Nah, kita pakai soft lur ya, 2 gram jiketnya. Kita cobain apakah enak buat dilempar. Dan settingan masih tetap ya, saya nggak nyeting brake dan nggak nyeting tension knob, jadi apa adanya aja. Dan masih enak, masih enak. Kita coba lagi. Masih enak. Di break 10 ini ya. Masih enak, oke. Jarak jauh lumayan.
jaraknya lumayan. Oke, pakai software juga aman ya. Ini mungkin brake-nya juga masih bisa dikecilin lagi, nyampe mungkin 5 atau 8 ya. Kalau yang udah ahli, ada expert lah gitu pakai BC. Tapi ini saya belum coba-cobain lagi, belum saya kecilin karena ini masih tes aja. Dan untuk brake 10 pun udah bagus banget sebenarnya. Jarak lemparan tuh bagus banget. Nanti saya review di kesimpulan akhir ya, setelah mancing. Oke, kita ganti lure lagi. Kita pakai, saya ada WTD 3 cm, 4 cm 3 gram kalau nggak salah. Kita pakai WTD mini ya. Kita pakai WTD mini. Oke, kita pakai WTD mini ya. Ini kalau nggak salah dulu namanya Aiwa kalau nggak salah. Ini WTD mini ya, Aiwa. Sekitar 3,5 cm atau nggak nyampe 4 cm kayaknya. Cuman 3 gram ini. Mini ya. Kita cobain apakah enak. Oke, lagi. Nah, enak. Lempar lagi 3 kali. Oh, enak. Jaraknya juga jauh asli. Ini mantap guys, asli bener. Ini masih di brake 10 loh ini. Masih separuh. Nah, kesimpulannya untuk lure-lure yang dari tadi 4 gram ya, 4 gram swim bait, soft lure 2 gram jig head, dan ini WTD ya, WTD 3 gram, WTD mini. Itu enak semua dilempar guys. Bearingnya bagus, buat longkas kayaknya enak banget ini asli. Apalagi kalau yang udah expert, pakai di brake mungkin 4, 5 dan sekitar itulah, pasti mantep banget ini. Ini aja juga enak banget kok, asli. Ganti-ganti lure nggak perlu kita tuh setting tension, enak banget bener. Nah, ntar saya coba di brake saya kecilin lagi, mau saya ini lagi lah, coba-coba dulu, ntar kita mancing aja lagi ntar. Pokoknya mantap banget. Dan ini cuman yang bikin kayak nggak nyaman aja, kalau pas ngelempar itu kayak bearingnya kayak bunyi apa gitu. Nah, kayak kalau yang udah pernah pakai keramik bearing pasti paham banget lah, ini suaranya kayak keramik bearing. Cuman dia smooth dia. Apakah ini sama kayak keramik bearing? Jadi no maintenance ya. Kalau keramik bearing kan nggak boleh di maintenance ya. Soalnya kalau kena minyak, setahu saya itu jadi lengket malah. Jadi muternya kurang ngacir lagi. Nah, saya juga nggak tahu nih CRBB-nya Daiwa kayak apa. Karena saya baru pakai Daiwa ya. Jujur enak banget bener buat lokes. Ini aja hitungannya anginnya kenceng loh ini di sini nih. Kenceng, dan saya memang sedikit kebantu angin emang. Cuman kalau misalkan ini memang relnya kurang bagus, pasti backlash terus saya ini. Soalnya ini sedikit ngelawan angin, jadi angin tuh mocok ke sini. Tuh, nih, ini WTD loh, WTD mini tuh. Nah, ini saya masih main tambar ya, bukan main tambar, masih main jempol. Jadi saya stopin pakai jempol. Kalau angin nggak ini, saya berani nggak pakai jempol. Asli enak banget bener. Dilempar. Ini WTD mini nih. Dan kesimpulan saya, kalau untuk lure-lure di atas 4 gram pasti lebih enak lagi karena lebih berat gitu. Lure 4 gram, 2 gram, 3 gram jadi libas kok. Kalau 1 gram buat saya tuh nggak terlalu penting banget, karena apa? Kan untuk main lure 1 gram itu kayaknya nggak relevan banget bro. Jadi kurang relevan buat main tambak lah. 1 gram mau mancing apa sih di sini di tambak? Ya kan paling 2 gram masih masuk lah jig head itu juga. Oke ya, saya lanjut mancing dulu. Nanti impresi terakhir kalau udah dapat. Oke, kita semua aja dapat, dan kita dengerin suara trackernya. Senyaring apa sih trackernya? Oke. Wush, mocel. Mana? Payus. Payus. Payusnya payus.
Bisa locel. Walah. Locel terus piye? Walah, Jen. Guys. Gede nih kayaknya banyak nih. Lari ya. Sinilah, udah. Oh, berdarah dia. Buset, payusnya guys. Parah. Wadraknya tadi belum kedengeran ini. Wah, sempurna guys. Aduh, gede banget payusnya guys, asli bener. Payusnya mantap banget ini, asli. Tuh guys, payusnya mantap, payusnya gede-gede. Mantap ya, ketelan ya tuh. Ini saya padahal ngetes ngelawan angin ternyata enak, tapi harus ngelemparnya santai ya, tetap di brake 8, ngelempar santai ngelawan angin, jangan terlalu memaksakan karena bearingnya bagus ini deh ya. Lemparnya udah nggak perlu pakai effortless lah, nggak perlu pakai tenaga. Masuk guys, tuh nelak banget ini. Oke, tuh masuk tadi. Untung nggak putus ya, soalnya payus. Yes, tuh mantap ya. Lanjut, kita tes lagi nih. Lemparnya gini doang guys, nggak pakai tenaga. Ih, enak banget kan, nggak backlash. Ini kita ngelawan angin ya. Tes ngelawan angin guys. Oke, santai aja tuh. Ih, enak banget, jauh. Lemparnya gitu aja, nggak usah apa namanya ngotot. Oh, tuh malah tuh kalau ngotot kita backlash tuh. Brake masih di 8 ya. Brake masih di 8. Aduh. Oke. Jadi kuncinya ngelempar ngelawan angin begini ya guys, ditambak ya. Kalau pakai BC, ini cuma saran saja ini dari saya. Lempar lur serendah mungkin, sejajar sama kita begini, lurus aja gini kalau bisa. Pokoknya jangan parabol. Kalau sampai overhead pasti backlash, apalagi kalau brake-nya kecil. Saya jamin itu. Dan lemparnya begini aja tuh. Jauh tuh. Lurus. Gitu ngelemparnya. Itu kalau cara saya sih. Mungkin yang lebih pro mungkin lebih ngerti lah cara ngelemparnya yang bagus. Kalau saya seperti ini, kalau ditambak apalagi angin kencang dan brake tetap di 8 saya. Enggak saya rubah-rubah. Brake masih tetap, kalau pakai Aldebaran kemarin pun saya tetap di brake di 3. Itu kondisi sepul, apa yang penting nggak oblak tapi kendor. Saya settingannya seperti itu terus. Semua BC saya seperti itu. Jadi kalau nyeting BC itu sepul, yang penting nggak oblak tapi tetap kendor. Tinggal kita mainin di brake doang. Gitu kalau saya. Kalau yang lain mungkin beda-beda ya. Dan saya setiap ganti lur pun nggak pernah apa namanya ganti-ganti tension, setting lagi, atau kadang malah jarang brake aja, jarang, kecuali pakai shock lur yang ringan ya mungkin ya, yang ringan itu saya baru ganti brake. Itu juga jarang banget, kecuali angin kenceng banget, itu baru saya ganti brake-nya. Saya gedein lagi sedikit, itu juga sedikit gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin saya silakan nih, ngelempar lawan angin begini pakai BC. Tapi ya dengan catatan teman-teman harus bisa ngelempar dari bawah begini. Nah gitu. Kalau nggak bisa gitu susah. Kalau overhead mah nyamping bisa. Jadi side hand bisa. Push. Lepas. Oke ya guys. Jadi impresi saya yang pertama itu dengan
FTV ya. Jujur, pertama enak banget. Kalau kalian ngejar long cast, sangat recommended banget. Asli, enak banget buat long cast. Dia juga enaknya kita nggak perlu nyeting lagi. Kalau misalkan ganti-ganti lur nggak perlu nyeting tension, dan paling cuman setting brake itu untuk beberapa orang. Tapi kalau udah skillnya bagus juga kadang menurut saya nggak perlu pakai ganti-ganti brake, nggak perlu. Enak banget asli buat ngejar long cast. Cuman kekurangannya yaitu lempar kayak ada bunyi bearing, kayak kalau yang nggak nyaman dengan kayak bunyi keramik bearing mungkin kurang senang. Tapi bagi saya itu nggak masalah sih. Kalau buat engkolan enak banget asli. Apa namanya, empuk banget ini. Kayak Shimano juga empuk dia. Enak buat long cast, enak buat lur 2 gram, jig head tadi, WTD mini 3 gram, dan swim bait 4 gram. Apalagi yang ke atas ya 5 gram, 6 gram atau 7 gram pasti lebih enak lagi. Enak buat long cast. Buat lawan angin tadi juga teman-teman lihat sendiri, bisa asal kalian lemparnya serendah mungkin ya, sejajar. Itu cara saya. Bisa long cast tetap, kita nggak perlu effortless lah pokoknya. Lempar pakai ini tuh nggak perlu tenaga gede-gede, santai aja udah jauh nih. Nah, ini sekedar tambahan. Kemarin kan di dalam speknya itu kalau nggak salah PE 0,8 itu kalau nggak salah cuma 45 meter ya masuk ya. Ini saya coba pakai PE 0,6 ya, PE Jatik 0,6. Ini 100 meter masuk ya, 100 meter masuk. Jadi nggak usah takut misalkan teman-teman apa namanya, wah nggak muat PE banyak atau apa gitu, pakai 0,6 muat 100 meter cukup buat kita main tambahkan lah. Paling kita lempar 40 meter jauh-jauhnya ya kan. Ya, tapi kalau menurut saya sih long cast itu bukan segalanya, karena saya sering lempar deket-deket aja 3 meter 5 meter kita mainin fluter atau pelan-pelan ada ikannya dimakan gitu. Jadi long cast bukan segalanya buat saya. Jadi mudah-mudahan teman paham ya. Kalau ngejar long cast bisa seneng-seneng yang long cast lah, main-main long cast, lempar-lempar jauh. Recommended banget ini, bener enak banget. Kalau dibandingin sama merek sebelah nggak perlu disebut lah ya, jujur enakan ini buat long cast, jauh banget. Enak banget asli ini. Apalagi mungkin yang pakai sudah pro, pasti lemparannya jauh banget ini. Menurut saya sih gila ini, bener enak banget buat long cast asli. Teman-teman yang niat bisa lah, yang main BF pengen lur ringan tapi lemparannya jauh, recommended banget. Tapi untuk kedepannya mungkin ntar saya review ketahanan terhadap air asin setelah pemakaian 6 bulan atau setahun ya. Ini enak, tapi itu ntar setelah pemakaian lama. Ini sekarang ini dulu yang bisa saya sampein, karena baru pakai sekali ini saya nih. Dari kemarin kan pengen mancing karena cuaca itu hujan terus di sini, random banget, jadi belum bisa mancing. Ini baru bisa mancing sekarang. Ini pun cuacanya rada teduh, berawan, sama angin kenceng. Jadi seadanya aja dapatnya. Oke. Untuk clicker drag tadi teman-teman mungkin kurang begitu dengar ya, soalnya sebentar pasnya juga tadi ikannya nggak narik banget. Tadi saya pengennya tuh pasnya tuh narik banget, tapi ternyata kurang narik dia. Saya pengennya ngekrik gitu clickernya ini, jadi pengen kedengeran, tapi malah dia langsung ke pinggir, jadinya nggak bunyinya nggak lama lah. Tapi ya udahlah, ntar gampang kalau masalah clicker mah sambil jalan simak aja video-video saya selanjutnya gitu, pasti ngedenger suara clickernya kalau pengen denger. Oke ya, cukup sekian reviewnya. Salam satu hobi, salam jalan-jalan. Guys, ngasuh dulu guys. Kita ngasuh dulu. Ngopi. Ini kopinya. Idih, mantap. Ngopi hitam. Ngopi banyak kopi. Ah, dekom. Kopi. Biar gak oleng katanya. Iya. Yang kerja nggak